Shalom, salam sejahtera. Kembali kita bertemu dalam renungan hari ini. Mari kita persiapkan hati kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya ketika kami membaca kebenaran firman-Mu, kami dapat mengerti, kami dapat memahami dengan baik. Kami mohon tuntunan Roh Kudus selama dalam perenungan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Yesaya 38 ayat 1-2. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Demikian Yesaya 38 ayat 1-2. Renungan kita saya beri tema, Allah Maha Penyembuh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang pernah mengalami sakit, betul? Pasti, saya juga pernah mengalami sakit. Orang akan merasa sedih apabila penyakitnya divonis tidak dapat disembuhkan. Hal itu membuatnya terpuruk dan putus asa. Seorang raja seperti Hizkia juga pernah mengalami sakit yang berat dan kemudian divonis akan mati karena penyakitnya tidak akan sembuh lagi. Yesaya menyampaikan firman Tuhan kepada Hizkia dan mendengar hal tersebut, apa yang dilakukan oleh Hizkia? Hizkia langsung berdoa, menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Sebagai jawaban doa Hizkia, Tuhan menjanjikan kesembuhan kepadanya karena sikap Hizkia yang berserah kepadanya. Disebutkan bahwa Tuhan memperpanjang umur Hizkia 15 tahun lagi. Bahkan melepaskan Yehuda dari ancaman Asyur. Kita bisa lihat itu di dalam ayat 4-6. Setelah kesembuhannya, Hizkia memuji Tuhan karena dikala kematian mengancam, ia dapat berseru minta tolong dan berharap kepada Tuhan. Tuhan telah menyelamatkan Hizkia sehingga ia dapat bersyukur dan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada saatnya penyakit membawa penderitaan yang berat. Namun jangan sampai penyakit menjauhkan kita dari Allah. Bagi orang Yahudi, penyakit bukan hanya masalah badani, tetapi juga sering dikaitkan dengan masalah iman. Saat itu Raja Hizkia merasa dikutuk Allah. Dengan perasaan yang hancur, perasaan yang remuk, Hizkia menerima kenyataan tersebut. Lalu apa yang bisa dilakukannya? Dia berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Saudara, penyakit yang kita alami itu juga dapat dipakai oleh Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Dia. Tetapi sebaliknya, si jahat juga berusaha untuk menjauhkan kita dari Allah dengan cara menumbuhkan keputusasaan dan kemarahan kepada Allah. Jika kita tidak bisa menerima kenyataan itu, pada akhirnya kita dapat meninggalkan Allah. Karena itu, saudara-saudara, kita perlu mengelola hati kita, menguasai hati kita, membuka hati kita bagi kebenaran bahwa Allah kita hidup dan berdaulat mengatur hidup dan mati kita. Amin. Tuhan berdaulat. Kalau Tuhan berkenan memberikan kita umur panjang, kita berkata puji Tuhan. Tapi sekiranya pun tidak, kita pun tetap berkata puji Tuhan. Karena Dia berkuasa, Dia berdaulat atas kehidupan kita, bahkan juga atas kematian kita. Maka berdasarkan firman Tuhan hari ini, mari kita meneladani sikap Hizkia yang sekalipun dia dalam penderitaan yang berat karena sakit, dia divonis akan mati, tapi dia pertama-tama berserah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Dia tetap setia sebagai hamba Tuhan. Dia memahami bahwa kesembuhan akan datang kepadanya tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia tetap memuji keagungan Tuhan bahkan pada saat sekalipun. Jadi bersyukurlah bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Allah Sang Penyembuh, Allah yang Maha Penyembuh.
jika ada penyakit yang memberatkan, Dialah, Tuhanlah sumber kekuatan kita. Jangan biarkan penyakit membuat kita melupakan kasih dan kuasa Tuhan. Tetaplah berharap kepadanya. Dan sementara kita menjalani proses, ada proses pengobatan, kita jalani dengan sabar. Dan biarkanlah Sang Dokter Agung memberikan kesembuhan yang sejati. Baik kesembuhan fisik maupun kesembuhan secara rohani. Semua ada di dalam kedaulatan, di dalam kekuasaan Tuhan. Maka mari kita semakin bergantung, semakin berserah kepada Tuhan dalam segala situasi apapun, termasuk dalam sakit penyakit yang menurut kita sangat menekan, sangat memberatkan. Datanglah kepada Allah Sang Penyembuh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Ada firman yang meneguhkan iman kami bahwa dalam segala keadaan termasuk dalam sakit yang berat sekalipun Tuhan itu hidup, Tuhan hadir, dan Tuhan terus berperkara dalam kehidupan kami. Ajar kami seperti Hizkia supaya dalam penderitaan kami pun hanya berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan karena kami tahu Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat berakhir pekan. Shalom. Shalom. Shalom.